Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Digi Channel. Oke, kali ini Digi akan melanjutkan bahasan alur cerita anime One Punch Man bagian keempat. Seperti biasa, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Pada suatu ketika, Asosiasi Hero memanggil Genos untuk segera datang ke kantor wilayah. Walau kurang begitu paham, Genos lantas berpamitan pada Saitama untuk memenuhi panggilan tersebut. Namun saat tiba di gedung Asosiasi Hero Kota Z, Genos hanya bertemu dengan Bang seorang. Bang adalah hero kelas S peringkat ketiga yang lebih dikenal dengan nama Silver Fang. Disinilah diketahui kalau kantor wilayah ini telah kosong dan semua orang telah pergi menuju markas pusat. Selain Genos dan Bang, semua hero kelas S tidak ada yang datang. Semuanya tidak peduli dan terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Bang mengungkapkan kalau ada sebuah meteor besar yang akan jatuh di kota Z dalam 35 menit lagi. Tingkat bencananya mencapai level naga, yang tentunya membuat Bang begitu pesimis dan tidak yakin bisa menghentikan laju meteor tersebut. Genos pun terkejut mengetahui fakta ini. Bisa dipastikan kalau kota Z akan musnah jika meteor menghantamnya. Dikarenakan sudah tidak ada yang bisa dilakukan, Bang lantas meminta Genos untuk segera mengungsi bersama dengan yang lainnya. Bang tidak bisa pergi karena dia tidak bisa meninggalkan dojo yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat mulai panik dan saling berdesakan untuk menyelamatkan diri. Rasa-rasanya percuma juga melarikan diri dari hantaman meteor ini. Genos pun berlari dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia sungguh tidak menyangka kalau harus menguji senjata prototipenya secepat ini. Dia lantas mengaktifkan dua lengan bionik barunya dari sebuah koper. Namun dia agak kaget karena Metal Knight datang secara tiba-tiba. Metal Knight menolak bekerja sama dengan Genos karena dia hanya ingin menguji senjata barunya pada meteor. Walaupun meteor ini terjatuh, dia tidak akan mati. Tentu saja karena mesin di hadapan Genos saat ini adalah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Sedetik kemudian, Metal Knight menembakkan banyak misil untuk menghancurkan meteor di atasnya. Walaupun daya ledaknya sangat besar, namun serangan misil tersebut tidak membuahkan hasil. Genos pun turun tangan dengan mempersiapkan inti kekuatan di dadanya. Dia lantas meledakkan seluruh kekuatan apinya untuk menghentikan laju gelombang meteor. Sayangnya serangan kuat Genos masih saja tidak mempan. Dia nampak pasrah dan melemah karena kehabisan banyak energi. Ketika waktu sudah benar-benar menipis, tanpa diduga Saitama datang dan melesat ke atas. Dia menerjang dan menghancurkan meteor hanya dengan sekali pukul. Pun demikian, sayangnya banyak serpihan batu meteor yang jatuh dan menghancurkan banyak bangunan di bawahnya. Saitama sendiri nampak cuek dan tidak peduli. Baginya, yang terpenting satu masalah sudah berhasil dibereskan. 3 hari kemudian, nampak kondisi kota Z yang masih rusak dan perlu banyak perbaikan. Normalnya, gelombang meteor bisa menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Hebatnya Saitama mampu mengecilkan dampak kerusakan gelombang meteor hingga tidak ada korban jiwa. Genos menyadari kalau Saitama adalah hero masa depan harapan umat manusia. Sayangnya saat ini masyarakat malah menganggap Saitama sebagai orang jahat yang telah membuat kehancuran di kota Z. Setelah menghancurkan meteor, peringkat Saitama dan Genos lantas naik. Genos naik dari kelas S peringkat 17 menjadi peringkat 16. Sementara Saitama naik cukup tajam dari kelas C peringkat 342 menjadi peringkat kelima. Genos pun tidak kaget melihat peringkat Saitama. Bahkan menurutnya, Saitama seharusnya masuk ke dalam kelas S. Nampaknya Asosiasi Hero menganggap kalau Genos dan Metal Knight adalah hero yang berperan besar dalam penghancuran meteor. Genos lantas menjelaskan tentang level bencana pada Saitama. Di antaranya adalah level bencana harimau, iblis, naga, dan dewa. Saitama pun memutuskan jalan-jalan keluar sendirian untuk sekedar melihat kondisi dan keadaan kota. Kerusakan kota Z memang bisa dibilang cukup parah.
banyak gedung bertingkat serta bangunan penting yang hancur berantakan. Saat itu Saitama diteriaki oleh Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole. Keduanya yang merupakan hero kelas C sangat tidak terima kalau Saitama telah melampaui peringkat mereka. Mereka menilai Saitama telah melakukan cara licik untuk naik peringkat. Black Hole menyudutkan Saitama yang seharusnya bertanggung jawab atas kehancuran kota Z. Dia menuduh tindakan Saitama sangat tidak manusiawi. Dia juga menyebut Saitama sebagai hero yang sangat kejam. Teriakan Black Hole membuat banyak massa terus berdatangan. Dia menimpakan semua kesalahan hanya pada Saitama. Masyarakat pun akhirnya terpancing emosi dan mulai menyudutkan Saitama. Black Hole dan semua masyarakat meminta agar Saitama berhenti saja menjadi seorang hero. Walaupun ditekan sedemikian rupa, nampaknya Saitama masih saja diam dan tidak menjawab apapun. Tank Top Tiger pun cukup senang, dan dia mengira kalau harga diri Saitama pasti sudah hancur. Saat Black Hole dan Tiger mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, mereka lantas mengajak Saitama berduel dengan jujur. Namun Tiger langsung tumbang dengan sekali sikat, sementara si Black Hole tidak mampu berbuat banyak karena dicengkram oleh Saitama. Black Hole pun kesakitan, dan dia meminta maaf karena telah berbohong tentang Saitama. Namun anehnya, Saitama malah membenarkan perkataan Black Hole. Dengan marah, Saitama mengakui kalau dirinya lah yang menghancurkan meteor hingga kota Z jadi rusak seperti ini. Dia bahkan memarahi para masyarakat yang tidak terima dengan pernyataannya. Sesaat kemudian, Genos datang untuk meredakan amarah Saitama. Genos pun mengajak Saitama pulang ke rumah. Saitama sendiri masih kesal karena diperlakukan dengan sangat buruk oleh Tank Top bersaudara. Namun Genos selalu menenangkannya. Genos tidak pernah bertemu dengan sosok sehebat Saitama. Walau masyarakat tidak mengakui sosok Saitama, namun Genos akan selalu mengikutinya. Saitama sendiri tidak peduli dan tidak mau ambil pusing dengan pengakuan. Dia pun terus melangkahkan kakinya untuk kembali pulang. Beberapa hari kemudian, muncul seekor monster gurita yang membuat kegaduhan di pinggiran pantai kota J. Si gurita membawa pesan dari lautan terdalam pada para manusia, di mana isi pesan tersebut adalah memaksa para manusia menyerahkan diri atau dijadikan mangsa. Tanpa diduga, Saitama datang dan membuat perhitungan dengan monster gurita. Sesaat kemudian, si Mumen Rider datang dengan sepeda pancalnya. Walau sudah berusaha keras mengayuh sepedanya, namun Mumen terlambat. Dia menemukan kondisi monster gurita yang sudah tewas dan tubuhnya hancur berantakan. Dia pun mencari informasi tentang sosok hero yang telah menghancurkan monster gurita. Para netizen menyebutkan kalau hero tersebut mampu mengalahkan semua musuh hanya dengan satu pukulan. Walau belum yakin, namun mata Mumen Rider terpaku pada sosok Saitama. Esoknya, muncul sekawanan monster gurita lainnya yang mulai menyerang para manusia. Untungnya saat itu ada Stinger, hero kelas A peringkat ke-11 yang menghadang laju para monster. Saitama dan Genos menyaksikan berita di TV tentang usaha Stinger dalam menghadapi para monster lautan. Namun Stinger mulai terluka dan sangat kewalahan. Asosiasi hero pun meminta bantuan hero lainnya untuk membantu membereskan para monster lautan dengan level bencana harimau ini. Walau babak belur, Stinger berhasil membantai 4 monster yang mengeroyoknya dengan tombak rebungnya. Namun setelahnya, dia dikalahkan dengan begitu telak oleh Deep Sea King atau Raja Lautan Terdalam. Sementara itu, Saitama dan Genos berlari dengan begitu kencang menuju TKP pertempuran. Demikian juga dengan Mumen Rider. Namun di tengah jalan, Mumen Rider dihentikan oleh beberapa hero kelas C yang mengungsi dengan mobil pickup. Nampaknya hero kelas C tidak akan mampu membereskan masalah ini. Lebih parahnya lagi, level bencana yang semula harimau kini berubah menjadi level iblis. Asosiasi hero lantas menghimbau pada para masyarakat agar segera mengungsi. Pun demikian, Mumen Rider terus melaju dan tidak peduli dengan peringatan bahaya. Di TKP, hero yang bernama Lightning Max tengah mengawasi Deep Sea King dan menunggu bala bantuan datang. Namun dia sangat kaget ketika Deep Sea King tiba-tiba berada di belakangnya. Max pun mulai ketakutan karena Deep Sea King berhasil menahan kekuatan tendangan petirnya. Jika menemukan momen yang pas, dia berencana kabur untuk menjauhi Deep Sea King. Belum sempat menjalankan rencananya, sayangnya Max malah disikat Deep Sea King hingga seluruh tubuhnya mulai mati rasa. Dia benar-benar kalah telak dan dibantai hingga tidak sadarkan diri. Ketika Max terjatuh,
Untungnya hero kelas S yang bernama Puri-Puri Prisoner datang untuk menyelamatkannya. Kaburnya Puri dari penjara justru membuat Sonic terbebaskan. Puri yang sangat kesal mulai menyerang Deep Seeking dengan serius. Walau disikat Deep Seeking dengan keras, namun si Puri masih bertahan dan membalas pukulan Seeking dengan begitu kuat. Dia pun berubah menjadi mode Angel Style dan menghujani Deep Seeking dengan tinju supernya. Namun serangan Puri tidak mempan. Seeking malah membalik keadaan dan memukuli si Puri dengan begitu brutal. Si Puri pun akhirnya terlempar dan terpental jauh ke atas langit. Setelah itu, Seeking berniat membunuh Sonic yang sangat sombong. Namun dia tidak mampu mengimbangi kecepatan dan serangan Sonic yang sangat cepat. Tanpa diduga, kecepatan dan kekuatan Seeking meningkat cukup tajam setelah turun hujan yang cukup deras. Di sisi lain, Mumen Rider tanpa sengaja bertemu dengan Saitama, di mana Saitama nampak kesasar dan bingung mencari Genos. Sonic masih sibuk bertarung melawan Deep Seeking. Dia agak kebingungan mengapa serangan kuatnya tidak begitu mempan pada Seeking. Ketika Seeking berhasil menangkapnya, tanpa diduga yang tertangkap hanyalah baju Sonic saja. Sonic pun memutuskan mundur dan berjanji akan membantai Deep Seeking jika suatu saat bertemu lagi. Sesaat kemudian, Deep Seeking menemukan shelter persembunyian ribuan manusia. Dia pun merangsek masuk dan mengancam semua orang. Untungnya di antara manusia tersebut masih ada beberapa hero, di mana salah satunya adalah Snake. Snake lantas memimpin serangan. Sayangnya dia dan hero lainnya harus kalah dalam sekejap mata. Sedetik kemudian, Genos datang untuk menghentikan kebrutalan Deep Seeking. Di waktu yang sama, Mumen Rider membonceng Saitama menuju lokasi pertempuran. Saat menerima telepon dari staf asosiasi hero yang bernama Busho, ternyata Mumen Rider salah jalan. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengayuh sepedanya dengan cepat, meninggalkan Saitama sendirian yang masih mengecek kondisi sekitar. Saking keburunya, HP Mumen Rider terjatuh begitu saja. Saitama pun memungut HP tersebut dan menelpon balik Busho. Saitama mendapat info kalau hero kelas S telah dikalahkan. Busho menyadari kalau di seberang teleponnya bukanlah Mumen Rider. Namun Saitama menegaskan pada Busho kalau dia juga seorang hero. Situasi yang semakin ruwet ini membuat Saitama nampak sangat serius.